Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Ananda Solih dan Solihah semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga anak-anak selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu bersama-sama. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi Sirah Nabawiyah tentang asal mula berhala. Apakah anak-anak sudah penasaran dengan kisah yang penuh hikmah ini? Mari kita pahami kisah yang akan disampaikan berikut ini. Sebelum memasuki kisah, kita yel-yel terlebih dahulu ya nak. Masih ingat ya Nanda Salih dan Salihah? Semangat belajar Sirah Nabawiyah. Semangat memahami, mengetahui, dan menjalankan sunnahnya. Anak-anakku yang solih dan solihah, berikut ini merupakan asal mula berhala. Mari kita perhatikan dan pahami dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, dahulu di antara kaum Nabi Adam dan Nabi Nuh merupakan orang-orang yang soleh dan patuh terhadap syariat Allah. Sebagai bentuk penghormatan mereka kepada orang-orang soleh, mereka sering menziarahi kuburan orang-orang soleh tersebut. Lalu, seiring berjalannya waktu, datanglah setan membisikkan sesuatu dari telinga mereka. Kenapa tidak kau gambar wajah orang-orang soleh itu, agar kalian lebih gemar beribadah? Nah, karena orang-orang terhasut oleh bisikan setan, akhirnya digambarlah wajah orang-orang soleh tersebut yang fungsinya untuk memotivasi agar kaum itu lebih rajin dalam beribadah. Tapi, setan tidak berhenti untuk menjadikan manusia tersesat. Setan membisikkan lagi ke telinga mereka untuk mengubah gambar itu menjadi patung. Setelah beberapa waktu, kaum Nabi Nuh menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan mereka. Astagfirullah, na'udzubillahi min zalik ya anak-anak yang solih dan solihah. Mengerikan sekali ya bisikan setan itu. Jadi, jangan sampai kita terhasut oleh bisikan setan ya nak. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah kaum-kaumnya selama 950 tahun. Jadi, bukan waktu yang singkat ya nak. Selama itu pula, hanya beberapa orang saja yang memenuhi seruan Nabi Nuh. Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi orang kafir yang menyembah berhala di muka bumi ini. Kemudian, Allah menjawab doa Nabi Nuh dengan mengirimkan banjir bandang yang meluluh lantakan semua yang ada di dalam bumi dan kaum yang mengingkari ajakan Nabi Nuh termasuk anak dan istrinya yang tidak memenuhi panggilan atau seruan dakwah Nabi Nuh untuk menyembah Allah. Saat banjir bandang datang itu, Allah menyelamatkan Ka'bah dan mengangkatnya ke langit. Nah, Ananda jangan bertanya lagi bagaimana cara Allah mengangkat Ka'bah ke langit. Bagi Allah, jika Ia berkehendak, maka segalanya menjadi mudah. Banjir bandang itu memusnahkan apa yang ada di dalam bumi. Bisa kita lihat ya nak, betapa dahsyatnya banjir bandang itu sehingga di dalam bumi dan isinya pun habis diluluh lantakannya. Nah, Ananda yang solih dan solihah, ternyata saat zaman jahiliyah sebelum Islam datang, juga banyak terdapat berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah nak. Bagaimana berhala bisa sampai di sekitar Ka'bah? Nah, pada saat itu
ada seorang pedagang yang bernama Amru bin Luhai yang membawa berhala dari tempat ia berdagang di negeri Syam. Saat itu ia melihat orang-orang menyembah berhala dan beranggapan ibadah mereka bagus. Akhirnya ia membawa berhala dan mengajak orang-orang di sekitar Mekah untuk melanjutkan penyembahan terhadap berhala. Nauzubillahi min zalik. Begitulah kisah singkat dari asal mula berhala anak-anak yang solih dan solihah. Alhamdulillah Ananda solih dan solihah, pada hari ini kita telah belajar bersama mengenal asal mula berhala. Barakallahu fikum Ananda solih dan solihah semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semangat belajar sirah nabawiyah, semangat memahami, mengetahui, dan menjalankan sunnahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.